Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imran Palimbong dengan NIM S1D1238080 kelas STL genap. Di sini saya akan menjelaskan listening program di MATLAB untuk memenuhi tugas sistem kendali dengan dosen pengampu Ibu Asmi Natari Mukui STME PhD. Langsung saja ke videonya. Langsung saja di penjelasan pertama, listening program 4.2. Program ini mensimulasikan tanggapan dari sebuah sistem orde 1 terhadap sinyal masukan berupa laju satuan input RAM R sama dengan T. NUM 05 menyatakan fungsi pembilang adalah 5, dan sama dengan 80 menyatakan fungsi penyebut adalah 8S. Residu NUM dan menghitung pecahan parsial dan fungsi alih. Hasil yaitu R adalah residu, P adalah lokasi pole, K adalah konstanta polinomial. Untuk T sama dengan 00, 1, 10 mendefinisikan waktu simulasi dari 0 sampai 10 detik dengan interval 0,1 detik. R sama dengan T mensimulasikan masukan RAM yang linear naik terhadap waktu. Isim NUM dan RT menghitung realistis simulasi tanggapan sistem orde 1 terhadap masukan RAM tersebut. Untuk penjelasan hasil plot tanggapan terhadap masukan laju satuan, grafik menunjukkan respon sistem terhadap masukan laju satuan dari waktu 0 sampai 10 detik. Namun karena bentuk grafik melengkung naik lebih tajam daripada linear, ini menandakan output meningkat secara non-linear. Bentuk plot ini normal untuk sistem orde 1 dengan fungsi alih terhadap masukan RAM akan berbentuk probalik naik terhadap waktu yang sesuai dengan bentuk grafik. Kita lanjut di listening program 4.3. Program ini mensimulasikan tanggapan dari sebuah sistem orde 2 terhadap masukan untuk satuan. Persiapan awal baris, CLC, clear all, dan close all memastikan jendela perintah bersih, menghapus variabel lama, dan menutup grafik lama agar program lebih berjalan tanpa gangguan. Pendefinisian fungsi transfer NUM 00130 mendefinisikan pembilang fungsi transfer yang bernilai 130 pada orde 0S0 dan 12 mendefinisikan penyebut fungsi transfer yaitu S2 ditambah 8S ditambah 130. Penghitungan parameter sistem omega n sama dengan SQRT dan 3 menghitung frekuensi natural zeta dan 2/2 kali omega n menghitung rasio redaman. Penggunaan residu NUM 000 130 dan sama dengan 18 130 0 menyesuaikan polinomial untuk fungsi residu yang memerlukan orde 1 tingkat lebih tinggi. Untuk plot respon sistem step NUM dan menggambarkan respon sistem terhadap masukan untuk satuan step input.
Grid on untuk memudahkan pembacaan. Untuk penjelasan hasil tanggapan terhadap masukan unduk satuan, grafik ini menunjukkan respon sistem terhadap masukan unduk satuan dalam rentang waktu sekitar 1,4 detik dengan ciri-ciri terutama sebagai berikut. Yang pertama, respon awal cepat, output mulai dari 0 dan meningkat dengan cepat menuju nilai maksimum pertama sekitar 1,3 unit, menunjukkan sistem bereaksi dengan cepat terhadap input. Overshoot, terjadi overshoot di mana nilai output melewati nilai steady state sekitar 1 unit. Osilasi dan redaman, setelah overshoot, sistem mengalami osilasi dan berkurang secara bertahap. Peningkatan steady state, sistem akhirnya stabil di sekitaran nilai 1 unit setelah osilasi mereda. Baik, saya lanjutkan di listening program 4.5. CLC membersihkan command window agar tampilan lebih bersih. Clear all menghapus semua variabel di workspace untuk menghindari konflik data. Close all menutup semua jendela grafik yang terbuka sebelumnya. Barisan ini mendefinisikan vektor koefisien polinomial, pembilang num, dan penyebut den, fungsi ahli sistem. Fungsi ahli yang terbentuk adalah koefisien mewakili orde tinggi sistem kontrol. TF, num, den berbentuk objek fungsi ahli. MATLAB berdasarkan koefisien pembilang dan penyebut. Variabel SCS1 menyimpan sistem untuk analisis dan simulasi lebih lanjut, membuat vektor waktu mulai dari 0 hingga 30 detik dengan interval 0,02 detik. Fungsi step num dan t menghitung respon sistem terhadap masukan undak satuan step input selama waktu t. Output y adalah respon output sistem, x adalah variabel keadaan, dan t kembali sebagai vektor waktu. Plot T, Y membuat plot grafik respon waktu terhadap step input. Label dan judul grafik diberikan untuk memperjelas bahwa grafik menunjukkan tanggapan terhadap masukan unduk satuan. Grid on menambahkan garis kisi agar plot lebih mudah dibaca. Baik, untuk hasil plot tanggapan terhadap masukan unduk satuan, grafik respon sistem terhadap masukan unduk satuan step input selama rentang waktu 0 hingga 30 detik. Skala output sangat besar hingga menunjukkan bahwa sistem mengalami respon yang tidak stabil atau mengalami resonansi hingga output membesar secara ekstrim. Pada awalnya keluaran hampir mendekati 0, menandakan sistem belum bereaksi signifikan pada waktu. Setelah melewati sekitar 25-28 detik, terjadi lonjakan seperti output yang sangat cepat, naik dan turun drastis, menandakan adanya osilasi tak teredam. Sistem ini kemudian tidak stabil secara dinamis karena outputnya tidak konvergen melainkan semakin besar. Baik, kita lanjut di listening program 5.3 baris 1 sampai 2. Clear all digunakan untuk menghapus semua variabel dalam workspace MATLAB agar tidak ada data yang variabel dari perhitungan sebelumnya
yang mempengaruhi hasil program saat ini. Close all berfungsi untuk menutup semua jendela figure untuk fungsi grafik yang terbuka dari sisi MATLAB sebelumnya agar area kerja bersih. Baris 3 dan 4. Barisan ini adalah komentar yang hanya berfungsi memberi informasi. Baris 5 mengidentifikasikan sebuah vektor P yang berisi koefisien polinomial orde 2 dengan bentuk polinomial PS. Vektor ini akan digunakan sebagai argumen fungsi untuk operasi berikutnya. Baris 6. Perintah ini akan menghitung akar polinomial PS dengan didefinisikan di baris sebelumnya. Untuk hasil plot output program menghasilkan dua nilai akar kompleks. PS sama dengan plus 8S plus 0 sama dengan S ditambah 8. Akar pertama adalah 0 dan akar kedua adalah min 8. Akar di 0 menandakan ada pole pada sumbu imajiner bagian real. 0 yang biasanya menunjukkan sistem marginally stabil atau titik kestabilan kristik. Akar min 8 adalah nilai negatif nyatakan yang menunjukkan mode sistem stabil karena bagian real negatif. Baik, saya akan lanjut di listening program 5T5. Baris 1 CLC membersihkan jendela command window agar tampilan output bersih saat program dijalankan. Baris 2 clear all menghapus semua MATLAB variabel workspace MATLAB untuk memulai dengan kondisi kosong. Baris 3 close all menutup semua jendela grafik yang memungkinkan terbuka dari sesi sebelumnya. Baris 4-5 komentar yang menerangkan adalah contoh soal 5T5 sebagai dokumentasi. Baris 6-7 P sama dengan 1180 sama dengan mendefinisikan sebuah vektor koefisien polinomial PS sama dengan plus 8S plus 0 yaitu permasalahan polinomial kuadrat. Baris 8 itu Roch P memanggil fungsi Roch untuk menghitung solusi dari permasalahan polinomial yang didefinisikan oleh P. Untuk hasil program plot, polinomial yang dihasilkan adalah bentuk kubik dengan koefisien PS sama dengan plus 8S plus 0. Output akar yang diperoleh adalah 0 ditambah 0i min 0.5 ditambah 2.7839i dikurang 0 min 0,5 kurang 2.7839i. Untuk interpretasi hasil ini terdapat satu akar real tepat 0 yang menandakan mode minimal stabil, yaitu tidak ada pertumbuhan maupun redaman. Dari segi kestabilan sistem, karena semua akar memiliki bagian real,
sistem dianggap marginal atau stabil. Baik, kita lanjut di listening program 5.6. Untuk baris 1 sampai 4, CLC membersihkan layar supaya tampilan menjadi bersih saat program dijalankan. Clear all untuk menghapus semua variabel di workspace agar tidak ada variabel lama yang memengaruhi hasil. Close all menutup semua jendela yang masih terbuka dari sisi sebelumnya. Baris 5 sampai 6, komentar yang menjelaskan bahwa ini merupakan contoh 5.6 dari materi kriteria Raud. Baris 7 mendefinisikan vektor P yang berisi koefisien polinomial nilai 1180 plus 8s plus 0. Koefisien ditulis secara berurutan melalui pangkat tertinggi hingga konstanta. Untuk baris 8, fungsi Raud P menghitung akar-akar dari polinomial tersebut, yaitu nilai s yang memenuhi. Penjelasan hasil plot polinomial yang dihasilkan adalah PS sama dengan plus 8S plus 0 sama dengan plus 8S. Fungsi Raud memberikan 3 akar sebagai solusi persamaan. PS 0.000 plus 0,000i min 0.500 plus 2.7839i min 0.0500 kurang 2.7839i. Interpretasi akar pertama adalah 0, yang berarti sistem memiliki sebuah akar titik 0 pada S-plane. Dari kestabilan sistem, karena akar dengan bagian real negatif, dan sebuah akar 0, sistem bisa dikategorikan sebagai marginal stabil jika akar 0 tidak menyebabkan instabilitas. Baik, saya akan lanjut di program listening program 5.11. Untuk baris 1 sampai 4, CLC membersihkan layar supaya tampilan menjadi bersih saat program dijalankan. Clear untuk menghapus variabel workspace agar tidak ada variabel lama yang mempengaruhi hasil. Baris 5 sampai 9, komentar untuk menjelaskan bentuk polinomial karakteristik yang akan digunakan, mengidentifikasikan koefisien untuk polinomial tersebut secara eksplisit. A3 sama dengan 1 menentukan koefisien S pangkat 3. A2 sama dengan 1 menentukan koefisien S pangkat 2. A1 sama dengan 8 menentukan koefisien S pangkat 1. A0 sama dengan 0 menentukan konstanta. Untuk baris 10 sampai 14, untuk menghitung determinan Hurwitz sebagai indikator langkah perhitungan utama dalam metode. Hitung determinan Hurwitz satu persatu dengan rumus D1 sama dengan A2 determinan kedua berdasarkan aturan Hurwitz
D3 sama dengan D2 dikali A0 baris 15 sampai 19. Komentar tampilan hasil. Fungsi sprite untuk digunakan untuk penampilan hasil determinan format angka 0 desimal. Sprint D1 sama dengan untuk baris 20 sampai 25. Struktur pembagian if untuk mengecek kestabilan kondisi if D1 0, D2 0, D3 0. Memastikan semua determinan positif. Jika tampilan sistem stabil, jika salah kondisi else menampilkan sistem tidak stabil. Baris N menandakan akhir blok pencabangan. Untuk hasil program, nilai determinan harddisk diperoleh D1 sama dengan 1,00 positif, D2 8,00 positif, D3 itu 0,00 hasilnya 0. Pada karakteristik untuk sistem dilakukan stabil semua mulai nilai D1, D2, D3 dan seterusnya harus positif dan tidak 0. Ini saya akan lanjutkan di sustaining program 5.14 baris 1 sampai 3. Clear CLC, bersihkan layar dan menghapus semua variabel dari workspace untuk memastikan lingkungan kerja bersih dan tidak ada variabel lama yang mengganggu proses. Baris 5 sampai 6%, gunakan simbolik untuk hasil pecahan SYMS A3, A2, A1, A0, S. Mendefinisikan variabel simbolik untuk koefisien polinomial dan variabel kompleks agar perhitungan selanjutnya dapat dilakukan secara simbolik dan presisi, khusus untuk pecahan untuk bentuk yang kompleks. Baris 9 sampai 12. A3 sama dengan SCM1, A2 sama dengan SCM1, A1 sama dengan SCM8, A0 sama dengan SCM0. Masukkan nilai koefisien polinomial karakteristik berorde 3 yaitu plus dengan nilai yang sudah ditentukan sebagai contoh. Baris 5 sampai 18. R sama dengan SCM 0 4,2. Bentuk matriks 0 simbolik 4 kali 2 yakni tabel row dengan 4 baris untuk orde 3 dan 2 kolom untuk menghitung dan menyusun elemen tabel. Baris 16 sampai 17. R1 sama dengan A3, A1, R2 sama dengan A2, A0. Mengisi dua baris pertama tabel row dengan koefisien polinomial sesuai aturan sistem pembentukan tabel row. Untuk baris 20 sampai 21, R31 sama dengan simplify R21 kali R12 dikurang R11 dikali R22 dibagi per R21 R32 sama dengan 0. Menghitung elemen ketiga kolom pertama tabel row
dengan rumus khusus dan menyederhanakan bentuk simbolik dengan elemen kedua diisi dengan satuan aturan. Baris 24 sampai 29 DSB R41 sama dengan R22, R42 sama dengan 0. Mengisi baris keempat tabel root yang juga mengikuti pola pengisian dari koefisien baris kedua. Baris 28 sampai 9 di tabel root width dalam bentuk pecahan di R. Tampilan tabel root width yang sudah dibentuk dalam format simbolik atau pecahan ke dalam command window. Untuk baris 32 sampai 37 things sama dengan things double R 1 if all things lebih 0 di sistem stabil semua elemen kolom pertama positif. LC di sistem tidak stabil ada elemen kolom pertama tidak positif. N melakukan pengecekan kestabilan berdasarkan tanda pada kolom pertama tabel root. Jika seluruh elemen kolom pertama bernilai positif maka sistem menyatakan stabil, sebaliknya jika ada yang tidak positif maka sistem tidak stabil. Untuk hasil tabel root width yang diperoleh dalam bentuk pecahan adalah 1,8, 1,0, 8,0, 0,0. Terlihat ada elemen di kolom pertama yang bernilai 0 atau tidak positif baris, sehingga berdasarkan kriteria root width sistem dinyatakan tidak stabil. Dalam konteks hasil plot sistem dinamika kondisi ini menandakan bahwa sistem memiliki pole dengan bagian rel 0 atau positif yang bisa menyebabkan respons sistem menjadi tidak konvergen, osilasi terus-menerus atau divergen, atau pesan sistem tidak stabil, menguatkan kesimpulan bahwa sistem ini rentan terhadap ketidakstabilan. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.